Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang mengurangi risiko jatuh ya pada pasien ya. Ini merupakan kriteria 5.3.6 ya pada standar akreditasi Puskesmas yang terbaru ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang kriteria 5.3.6 ya. Jadi proses untuk mengurangi risiko jatuh ya perlu disusun dan dilaksanakan. Jadi pada proses pelaksanaan pelayanan kesehatan itu ada pasien-pasien yang mempunyai risiko jatuh. Jadi pasien-pasien seperti ini itu perlu direncanakan agar dalam proses pelayanan itu tidak terjadi jatuh ya. Oke. Ini maksud dari kriteria 5.3.6. Baik, kita pahami pokok pikirannya ya. Yang pertama, cedera pada pasien yaitu dapat terjadi jatuh ya di fasilitas kesehatan ya. Risiko jatuh itu dapat terjadi pada pasien dengan riwayat jatuh yaitu pasien-pasien yang menggunakan obat, yang minum beralkohol, atau ada gangguan keseimbangan, ada gangguan fisik, gangguan mental, atau sebab lain yang menyebabkan mereka itu bisa jatuh. Yang kedua, penapisan atau screening itu perlu dilakukan ya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disusun ya untuk meminimalkan terjadinya risiko jatuh ya pada pasien rawat jalan, dan pengkajian pasien risiko jatuh pada pasien di UGD atau di pasien rawat inap. Penapisan risiko jatuh itu dilakukan pada pasien dirawat jalan ya. Jadi dengan mempertimbangkan itu yang pertama adalah kondisi pasien. Jadi ada pasien-pasien yang geriatri yang sudah umur, atau pasien-pasien yang disinus yang ada gangguan keseimbangan, vertigo ya, atau gangguan penglihatan, penggunaan obat ya, obat tidur ya, atau status kesadarannya yang berkurang atau mengkonsumsi alkohol. Ini adalah kondisi-kondisi pasien yang menyebabkan mereka bisa jatuh ya. Juga perlu dipertimbangkan diagnosis dari pasien itu ya. Contohnya pasien-pasien yang didiagnosis dengan Parkinson. Pasien-pasien ini juga mempunyai risiko jatuh. Jadi selain kondisi pasiennya juga perlu didiagnosis. Ya, kita lihat screening yang lainnya. Berikutnya yang nomor 3 adalah situasi. Jadi pasien-pasien yang mendapatkan sedasi atau mendapatkan obat tidur ya, atau pasien yang mempunyai riwayat tirah baring yang lama, itu jika akan dipindahkan itu ya perlu alat penunjang ya seperti ambulan ya untuk menghindari supaya mereka itu tidak jatuh ya. Berikutnya juga lokasi ya. Contohnya di hasil identifikasi area di Puskesmas yang berisiko jatuh ya, antara lain adalah lokasi-lokasi yang ada kendala penerangan. Jadi pada penerangan yang kurang jelas atau mempunyai penghalang-penghalang yang lain sehingga pasien itu sulit untuk dipindahkan. Hal-hal seperti ini adalah mempunyai risiko jatuh pada pasien ya. Berikutnya
kriteria untuk melakukan screening ya, kemungkinan terjadinya risiko jatuh harus ditetapkan ya, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan, dan dilakukan upaya untuk mencegah atau meminimalkan kejadian jatuh di fasilitas kesehatan. Jadi agar pada saat kita melayani pasien ya di Fasiankes itu ya, itu perlu disusun ya, baik SK maupun SOP ya, agar pasien itu tidak terjadi jatuh selama proses pelayanan. Berikutnya ya, contoh alat untuk melakukan pengkajian pada pasien rawat inap adalah skala Morse ya. Ini untuk pasien yang dewasa, atau skala Humpty Dumpty itu jika untuk anak ya. Sedangkan untuk pasien di rawat jalan itu dilakukan dengan menggunakan get up and go test ya, atau dengan menanyakan 3 pertanyaan. Jadi maksudnya begini, untuk pengkajian screening pasien yang mempunyai risiko jatuh itu dibedakan. Kalau pasien dewasa itu menggunakan skala Morse, untuk pasien anak-anak itu menggunakan skala Humpty Dumpty. Ini dilakukan pada rawat inap. Sedangkan untuk rawat jalan itu menggunakan ya ini ya, skala get up and go test ya, atau kita cukup menanyakan 3 hal. Nah, apa 3 hal ini kita lihat di slide berikutnya. Jadi 3 hal ini yang perlu ditanyakan. Yang pertama adalah apakah pernah jatuh dalam 6 bulan terakhir ya, dia iya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah menggunakan obat atau yang mengganggu keseimbangan. Jadi dia perlu ditanya apakah menggunakan obat yang mengganggu keseimbangannya, nanti jawabannya iya atau tidak. Yang kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah jika berdiri ya atau berjalan membutuhkan bantuan orang lain, nanti jawabannya iya atau tidak. Jika ya satu dari pertanyaan di atas itu jawabannya iya ya, maka pasien itu dikategorikan berisiko jatuh. Ini adalah cara screening yang paling mudah dengan cara menanyakan 3 pertanyaan ya. Kalau di antara 3 pertanyaan ini ada satu yang dijawab ya, berarti dia mempunyai risiko jatuh. Baik, kita pahami ya, ini adalah skala Morse ya. Ini digunakan untuk orang dewasa ya, men-screening orang dewasa yang mempunyai risiko jatuh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat formulir seperti ini ya, ini nomornya, ini pengkajiannya, nanti ditulis di sini ya, kemudian ditanyakan ya. Ini ada nilai-nilainya, kemudian nilainya ditaruh di sini ya. Nah, ini nanti ada beberapa kriteria, nanti semuanya hasilnya ditotal, kemudian nanti ada kriteria hasilnya ya. Kita berikan contoh ya, misalnya kita yang pertama ya, dikaji ya riwayat jatuhnya. Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir ya? Jika jawabannya tidak ya, nanti nilainya 0. Ini di sini ditulis 0. Jika iya ya, ini nilainya 25, berarti di sini ditulis 25. Tergantung jawabannya iya atau tidak. Jadi sekali lagi, apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Ya tidak, ini 0, ya 25. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, diagnosa sekundernya ya, apakah lansia memiliki lebih dari 1 penyakit ya. Jadi penyakitnya itu lebih dari 1 ya. Kalau jawabannya tidak, itu nilainya 0. Tapi jika jawabannya iya, nilainya 25, ditulis di sini 25 ya. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah tentang alat bantu yang digunakan ya. Apakah pasiennya itu bed rest atau dibantu oleh perawat ya. Jadi bergeraknya itu dibantu oleh perawat ya. Nanti kalau itu yang terjadi, itu nilainya 0 ya, ditulis di sini ya. Jika
jalannya itu menggunakan ya krok, ya menggunakan tongkat, menggunakan walker, ya itu diberi nilai 15, ditulis di sini 15. Kemudian jika orang itu berjalannya berpegangan pada benda-benda di sekitarnya, misalnya berpegangan pada kursi, lemari, meja dan seterusnya, itu diberi nilai 30. Jadi yang nomor 3 ini adalah menilai bagaimana caranya pasien itu berjalan, ya. Apakah bed rest, artinya apa, di atas tempat tidur atau menggunakan tempat tidur yang didorong. Kalau seperti itu nilainya 0. Jika menggunakan walker atau krok, ya itu 15. Jika berpegangan, jadi ya bahasa Jawanya terantanan gitu, dia diberi nilai 30. Jadi nanti mana nilainya Bapak Ibu tulis di sini, ya. Nah, kita lihat lanjutannya, ya. Berikutnya yang keempat, ya, misalnya terapi intravena, ya. Apakah saat ini lansia sedang terpasang infus? Jadi maksudnya pasiennya itu sedang dipasang infus atau tidak, ya. Jika tidak, ya, itu nilainya 0. Tapi jika ya, maksudnya pasiennya sedang dipasang infus, itu nilainya 20. Bapak Ibu tulis di sini. Itu pengkajian yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, ya. Ini kita lihat gaya berjalannya atau gaya berpindahnya, ya. Misalnya gayanya normal atau bed rest, ya, atau tidak bergerak, ya, tidak dapat bergerak sendiri. Kalau pasiennya seperti itu diberi nilai 0, ya. Kemudian jika pasiennya kelihatan lemah, ya, tidak bertenaga tapi masih bisa bergerak, ya, bisa bergerak tetapi lemah, ya, tidak kuat, yaitu kita beri nilai 10, ya, nanti ditulis ini, ya. Kemudian jika ada gangguan atau tidak normal, misalnya berjalannya itu dengan cara diseret atau terlihat pincang, ya. Kalau seperti itu nanti diberi nilai 20. Nanti nilainya di sini. Jadi di antara gaya berjalannya nanti Bapak Ibu nilai dikaji, nilainya bisa 0, bisa 10, bisa 20. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, ini ada dilihat adalah status mentalnya, ya. Apakah lansianya itu menyadari kondisi dirinya, artinya dia sadar kalau kondisinya memang tidak normal, artinya mempunyai risiko jatuh. Kalau lansianya seperti itu diberi nilai 0. Nah, kemudian jika lansianya itu mengalami keterbatasan daya ingat, dia tidak ingat kalau posisinya sekarang ini sedang dalam kondisi bisa jatuh, itu nanti diberi nilai 15. Jadi kalau nomor 6 ini hanya menanyakan pada pasiennya, dia sadar enggak kalau dirinya itu mempunyai risiko jatuh. Kalau dia sadar, tahu, kita beri nilai 0, tetapi kalau lupa atau tidak ingat, ya, itu kita beri nilai 15. Ini adalah pengkajian yang nomor 6, ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ya. Nah, kalau sudah 6 tadi, ya, nilainya itu di total. Jadi setelah Bapak Ibu memberi nilai dari masing-masing 6 yang dinilai tadi, kemudian nilainya di total. Jika nilainya itu antara 0 sampai 24, itu tingkat risikonya itu tidak berisiko. Nah, berarti tindakannya dia perlu perawatan dasar, artinya dia perawatan yang normal. Itu dia tidak berisiko jika nilai, ya, skala Morse-nya itu 0 sampai 24. Jika nilainya itu antara 25 sampai 50, berarti dia mempunyai risiko rendah. Berarti tindakannya pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh yang standar. Jadi ini pasiennya mungkin perlu pakai kursi roda, ya, misalnya seperti itu. Jadi standar, risikonya rendah, mempunyai risiko jatuh tetapi rendah risikonya, jadi perlu pencegahan yang standar. Jadi ini bisa Bapak Ibu menggunakan kursi roda, ya. Kemudian jika nilainya lebih dari 51, itu adalah tingkat risikonya risiko tinggi. Nah, berarti tindakannya adalah pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi, ya. Misalnya memindahkan pasien itu menggunakan
bed ya yang bisa didorong. Jadi bisa didorong, kemudian kiri kanannya bisa dikunci sehingga tidak mempunyai risiko jatuh. Jadi lebih aman. Jadi ini cara mengkaji menggunakan skala Mohs pada orang dewasa ya. Nanti ada 3 risiko ini ya, tidak berisiko, risiko rendah, dan risiko tinggi. Dan ini tindakannya, jadi ini tindakan yang biasa. Kemudian ini menggunakan kursi roda, kalau ini menggunakan bed yang didorong ya. Itu Bapak Ibu cara melaksanakan pengkajian menggunakan skala Mohs ya untuk orang yang dewasa. Kita lihat yang untuk anak-anak ya. Oke. Untuk anak-anak kita menggunakan skala Humpty Dumpty ya. Nah, ini bagaimana caranya mengkajinya, kita lihat ini ya. Jadi ada beberapa parameter yang perlu diukur ya. Jadi ini agak berbeda dengan orang dewasa ya. Kalau pada anak-anak pada skala Humpty Dumpty, parameter yang dilihat adalah yang pertama adalah umurnya ya. Kemudian diberi nilai ya. Nah, ini kalau umurnya anak itu kurang dari 3 tahun ya, itu diberi skor 4. Kalau antara 3 sampai 7 tahun diberi skor 3. Kemudian kalau antara 7 sampai 13 tahun diberi skor 2. Kemudian kalau lebih 13 tahun diberi skor 1. Ini tentang pengkajian parameter umur. Sekarang yang kedua tentang jenis kelamin ya. Dilihat kalau jenis kelaminnya laki-laki itu diberi nilai 2, kemudian kalau perempuan diberi nilai 1 ya. Ini adalah skala Humpty Dumpty. Kita lihat pengkajian yang berikutnya. Kemudian parameter berikutnya tentang diagnosisnya ya. Kalau dia mempunyai kelainan neurologi ya, kelainan saraf ya, maka skornya kita beri 4 ya. Kemudian kalau dia mempunyai gangguan ya oksigen, jadi menggunakan gangguan oksigen ya, jadi pernapasannya terganggu ya, ada gangguan pernapasan, ada dehidrasi, ada anemia, ada anoreksia, sinkop ya, sakit kepala dan sebagainya, itu kita beri nilai 3. Tetapi jika pasiennya itu mempunyai kelemahan fisik atau kelainan psikis, itu kita beri nilai 2. Kemudian jika ada diagnosis tambahan ya, jadi diagnosisnya lebih dari 1, kita beri nilai 1 ya. Jadi ini kita kaji pasien itu berdasarkan diagnosisnya. Kemudian berikutnya yang kita kaji adalah gangguan kognitifnya ya. Jika pasiennya itu tidak memahami keterbatasannya, artinya dia tidak paham kalau dia mempunyai risiko jatuh. Kalau tidak paham dia diberi nilai 3. Tetapi dia paham tapi juga sering lupa ya, itu diberi nilai 2. Jika dia paham, artinya orientasi terhadap kelamanya itu dipahami ya, kita beri nilai 1 ya. Ini adalah mengkaji gangguan kognitif pada skala Humpty Dumpty ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga perlu dikaji ya. Jadi kalau riwayat jatuh itu ada riwayat jatuh dari tempat tidur ya. Jadi pasiennya itu mempunyai riwayat jatuh dari tempat tidur, kita beri nilai 4. Sedangkan kalau pasien itu menggunakan alat bantu untuk berjalan ya, itu kita beri nilai 3. Jika pasiennya itu berada di tempat tidur ya, jadi tidak berjalan tetapi tiduran aja gitu, kita beri nilai 2. Sedangkan pasiennya kalau berada di luar area ruang perawatan ya, itu kita beri nilai 1 ya. Jadi ini adalah faktor lingkungannya yang mengkaji pasiennya ya. Nah, ini skornya nanti semuanya akan ditotal ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah respon terhadap obat ya, obat penenang ya, respon terhadap efek anestesi pada saat operasi ya. Responnya itu kita lihat, jika responnya itu
kurang dari 24 jam ya kita beri nilai 3. Jika respon itu kurang dari 48 jam ya, jadi itu kita beri nilai 2. Jika lebih dari 44 jam responnya, itu kita beri nilai 1. Jadi pasien-pasien yang akan operasi kan diberi obat penenang atau diberi anestesi, responnya terhadap obatnya itu kita hitung ya. Kalau kurang dari 24 jam 3, ya kurang dari 48 jam 2, kemudian kalau lebih 48 jam kita beri nilai 1 ya. Nanti Bapak Ibu mengkaji nilainya berapa ya. Oke. Berikutnya penggunaan obat ya. Penggunaan obat ini yang perlu dilihat adalah penggunaan obat sedatif ya. Obat sedatif itu menggunakan obat tidur ya. Jadi obat tidur itu bisa hipnotik, bisa barbitural, bisa penotasin, bisa antidepresan, bisa laksatif, diuretik, narkotik atau metadon ya. Jika menggunakan obat-obat seperti ini ya, itu diberi nilai 3 ya. Jika obat yang digunakan itu hanya satu dari di atas, jadi kalau lebih dari 1 itu nilainya 3. Kalau hanya satu obat yang dipakai itu nilainya 2. Tapi jika menggunakan obat yang lain dari yang di atas, jadi meminum obat tapi obatnya di luar dari yang saya sebutkan ini, itu diberi nilai 1. Jadi ini Bapak Ibu cara mengkaji pasien yang menggunakan obat ya. Oke. Jadi ada 3, ada 2, ada 1 ya. Nanti Bapak Ibu kaji berdasarkan skala ini ya. Kemudian kalau sudah ya kajiannya sudah selesai, kemudian di total ya. Nah, jika totalnya itu ya skor total itu antara 7 sampai 11, berarti pasiennya itu risiko rendah untuk jatuh ya. Ini jika skornya 7 sampai 11. Tapi jika skornya itu lebih dari 12, itu risiko tinggi untuk jatuh. Jadi berdasarkan skala Humpty-Dumpty nanti skornya itu dibagi 2. Jadi antara 7 sampai 11 itu risiko rendah, dan lebih dari 12 itu risiko tinggi ya. Skor minimal itu 7, skor maksimal itu 23. Kalau Bapak Ibu nanti mengkaji menggunakan skala Humpty-Dumpty, itu minimal nilainya 7 dan maksimal nilainya 23. Itu Bapak Ibu sekalian cara melakukan ya pengkajian risiko jatuh menggunakan skala Humpty-Dumpty. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham, nanti bisa menerapkan ini ya di Vasankesnya. Oke. Berikutnya adalah ini yang dirawat jalan ya. Kalau 2 tadi yang skala Morse dan skala Humpty-Dumpty itu digunakan dirawat inap. Kalau ini yang get up and go test ini dilakukan di rawat jalan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di Vasankes yang rawat jalan itu menggunakan ini ya. Screeningnya menggunakan get up and go test ya. Sekarang pengkajiannya dulu ya. Pengkajiannya bagaimana ya? Ada 2 yang dikaji ya. Jadi yang dikaji itu yang pertama adalah cara berjalan ya, cara berjalan pasiennya ya. Ini 1 atau lebih ya. Jika berjalannya itu tidak seimbang ya, atau sempoyongan atau limbung ya, itu berarti nanti Bapak Ibu ditulis ini ya dicentang. Tapi jika berjalannya itu seimbang, tidak sempoyongan, tidak limbung, berarti ini tidak ya. 2 yang ditanyakan ya. Kemudian kalau yang kedua, jalan dengan menggunakan alat bantu ya, menggunakan kruk, menggunakan tripod ya, menggunakan walker, menggunakan kursi roda ya. Kalau menggunakan alat bantu ini nanti ini ditulis ya atau tidak. Ini yang A ya. Jadi yang A ini yang ditanyakan 2 tentang cara berjalannya. Kemudian yang kedua, menggunakan alat bantu atau tidak dalam berjalan ya. Nanti Bapak Ibu tulis di sini dicentang ya atau tidak. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah ya menopang saat akan duduk ya, misalnya tanpa memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang saat duduk ya. Kalau dia
melakukan seperti itu, ini berarti Bapak Ibu ini tulis ya. Kalau tidak, berarti ini tidak. Nah, berarti pengkajian pada GTAP and GOTES ini hanya dua yang Bapak Ibu yang dikaji, yaitu A dan B. A itu mengkaji tentang cara berjalannya, ya, jalannya sempoyongan atau tidak, kemudian menggunakan alat bantu atau tidak. Ini yang A. Kemudian yang B adalah menopang saat akan duduk. Dia kalau pada saat akan duduk itu tanpa tampak ya memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang pada saat akan duduk. Jadi tidak bisa duduk sendiri secara langsung tanpa berpegangan. Maksudnya seperti itu. Kalau dia berpegangan atau mencari penopang pada saat duduk, berarti ini Bapak Ibu tulis ya. Jadi nanti A dan B ini jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, setelah Bapak Ibu mengkaji seperti ini, nanti akan kita lihat hasilnya ya. Hasilnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Baik, sekarang tentang hasilnya ya. Setelah dikaji ya, itu ada 3 ya hasilnya: tidak berisiko, berisiko sedang, atau berisiko tinggi ya. Tidak berisiko jika tidak ditemukan A dan B, artinya pengkajian A juga tidak, hasilnya tidak, kemudian B dan tidak. Jadi kalau A dan B hasilnya dua-dua tidak, berarti pasiennya itu tidak berisiko jatuh ya. Jika ditemukan salah satu dari A atau B, berarti A saja atau B saja ya, itu berarti berisiko sedang ya. Sedangkan kalau ditemukan dua-duanya, A juga iya, B juga iya, berarti dia berisiko tinggi. Ini adalah cara mengkaji ya, men-screening pasien risiko jatuh menggunakan GTAP and GOTES ya. Jadi nanti ada 2 yang dikaji, A dan B. Nanti hasilnya bisa tidak berisiko, berisiko sedang, dan berisiko tinggi ya. Sekarang kalau hasilnya sudah, tindakannya apa ya, kita lihat di slide berikutnya ya. Ini tindakannya ya. Jadi tadi hasilnya kan ada 3, tidak berisiko, berisiko sedang, dan berisiko tinggi. Kalau pasiennya itu hasil kajiannya tidak berisiko, maka tidak ada tindakan. Jadi ini tidak ada tindakan ya. Kemudian kalau dia berisiko sedang, berarti perlu dilakukan edukasi ya. Nah, edukasi ini perlu dicatat di sini ya. Kalau sudah diberikan ya, kalau tidak diberikan tidak. Nanti siapa yang melakukan edukasi itu parab dan namanya ditulis di sini ya. Kemudian untuk pasien yang risiko tinggi ya, perlu dipasang pita kuning ya pada lengannya ya. Pada lengannya itu perlu dikasih pita kuning, yaitu menandakan kalau dia itu mempunyai risiko jatuh ya. Nanti pita kuning itu sudah dipasang atau belum ya. Ini kalau iya ditulis di sini, kalau tidak di sini. Kemudian juga perlu dikasih edukasi ya pada pasiennya itu ya, diberi edukasi agar dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat dia jatuh. Nanti kalau dilakukan ditulis di sini, kalau tidak di sini. Kemudian parabnya petugasnya itu mempunyai parab dan tanda tangan di sini ya. Nah, ini adalah cara mengkaji risiko jatuh menggunakan GTAP and GOTES ya. Nah, dengan penjelasan ini Bapak Ibu kami harapkan sudah paham, bisa menggunakan screening dengan menggunakan skala Mohs ya untuk orang dewasa, bisa menggunakan skala Humpty-Dumpty untuk anak-anak, kemudian bisa menggunakan GTAP and GOTES untuk yang dirawat jalan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan ini sudah paham dan bisa menerapkan di Fasiankesnya. Baik, sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya, EP-nya pada standarnya, supaya Bapak Ibu nanti bisa memenuhi standar dokumen apa yang harus dipenuhi ya. Jadi yang pertama ya, dilakukan penapisan ini screening ya, pasien dengan risiko jatuh ya, baik itu dirawat jalan ya, di IGD ya, dirawat inap ya, itu sesuai dengan kebijakan, berarti ada SK-nya, ada prosedur ya yang dilakukan untuk mengurangi risiko jatuh ya. Ini ada 4 yang Bapak Ibu harus siapkan, yaitu tentang regulasinya,
ada observasi dari surveyornya, ada wawancara dan ada simulasi ya. Kita lihat regulasinya ya. Regulasi apa yang Bapak Ibu harus siapkan ya. Yang pertama adalah SOP. Jadi Bapak Ibu perlu membuat SOP tentang penapisan atau screening pasien dengan risiko jatuh di rawat jalan ya. Tadi sudah disebutkan kalau di rawat jalan menggunakan GoTop dan GoTest ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah SOP tentang pengkajian risiko jatuh di IGD ya. Kalau di IGD di rawat inap nanti Bapak Ibu bisa menggunakan skala MOD atau skala Humpty Dumpty ya. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu nanti membuat SOP-nya sesuai dengan yang skalanya ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah SOP pengkajian risiko jatuh di rawat inap. Jadi nanti ada yang dirawat jalan, ada yang di UGD, dan ada yang dirawat inap ya. Bapak Ibu bisa menggunakan skala-skala yang sudah saya jelaskan. Oke. Berikutnya adalah yang observasi ya. Observasi ini akan dilakukan oleh surveyor ya. Apa yang akan diobservasi ini Bapak Ibu perlu tahu. Yang pertama adalah pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan penapisan pasien dengan risiko jatuh. Jadi nanti surveyornya itu akan melihat di pendaftaran, akan melihat di UGD ya, akan melihat di rawat inap ya. Pasien-pasien yang mempunyai risiko jatuh ini diperlakukan atau di screening dengan cara apa, sesuai enggak dengan SOP-nya, sesuai enggak dengan SK-nya. Jadi makanya Bapak Ibu perlu menyamakan antara SOP yang ditulis dengan kenyataannya pada saat screening. Ini nanti akan dilakukan observasi oleh surveyornya. Berikutnya adalah tentang wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Ini yang diwawancarai ini yang mewawancarai nanti surveyor ya. Yang diwawancarai ini adalah ini ya, kepada ya semua ya, bisa pasiennya ya, bisa petugasnya ya. Ini akan meminta ya pemahaman tentang tingkat ya pemahaman tata cara pelaksanaan penapisan pasien dengan risiko jatuh ya, baik di UGD dia di ruang tunggu atau di rawat inap. Nanti yang diwawancarai bisa pasiennya, bisa petugasnya. Nanti ditanyai misalnya pasiennya apa, Bapak Ibu tadi ditanyai oleh petugas tentang kemungkinan jatuh atau enggak gitu. Nah, padahal mereka mempunyai risiko jatuh. Nah, kalau itu tidak dilakukan ya berarti penapisan di Fasiankes itu tidak bagus ya, atau belum baik ya, karena belum dilakukan. Tetapi kalau pasiennya mengatakan oh ya tadi sudah ditanyai tentang ini, nah berarti itu bagus ya, itu hasilnya baik ya. Oke. Kemudian berikutnya tentang simulasi. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan bahwa EP ini juga memintakan tentang simulasi ya. Simulasi tentang apa? Yaitu petugas ya. Petugas itu diminta untuk mensimulasikan tata cara penapisan pasien dengan risiko jatuh ya. Nanti tergantung tempatnya ya. Kalau di rawat jalan menggunakan GoTop and GoTest, kemudian kalau di rawat inap nanti untuk pasien dewasa menggunakan skala MOS, kalau pasien anak-anak menggunakan skala Humpty Dumpty. Nanti petugasnya ini bisa atau enggak, makanya petugasnya itu juga harus menguasai tentang penggunaan skala-skala yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu makanya perlu dipahami supaya nanti Bapak Ibu kalau diminta untuk melakukan simulasi itu bisa melaksanakan ini dengan baik ya. Berikutnya yang kedua ya, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ya untuk mengurangi risiko ya terhadap situasi dan kondisi yang diidentifikasi berisiko terjadi pada pasien jatuh. Jadi pada pelaksanaan screening ya
pasien yang mempunyai risiko jatuh itu perlu dilakukan evaluasi dan perlu dilakukan tindak lanjutnya. Ada dua yang diminta, yaitu dokumen dan wawancara. Kita lihat dokumennya. Apa dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan untuk memenuhi EP2 ini ya. Yang pertama adalah bukti dilakukan evaluasi ya. Ya, evaluasi untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi risiko jatuh. Yang dinamakan evaluasi itu adalah untuk melihat apakah hasilnya itu baik atau tidak. Jadi maksudnya begini, orang yang mempunyai risiko jatuh kemudian kan dilakukan screening, kemudian setelah dilakukan screening kemudian tahu hasilnya, katakanlah kalau sedang kemudian diberikan kursi roda. Nah, ternyata kalau diberikan kursi roda itu pasien itu sudah tidak mempunyai risiko jatuh. Nah, berarti penggunaan kursi roda itu menjadi baik. Tetapi pasien yang kelewatan, tidak dilakukan screening dan akhirnya terjadi jatuh, ya, nah itu berarti itu juga merupakan evaluasi. Berarti kalau screeningnya tidak lengkap, artinya ada yang lolos, nah itu juga bisa menyebabkan risiko jatuh pada pasien. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, hasil dari evaluasi itu kemudian perlu ditindaklanjuti ya. Jadi tadi kan pasien itu ternyata ada yang masih jatuh. Nah, kenapa dia bisa jatuh? Karena dia tidak di screening. Jadi tidak screening ini bisa karena petugasnya yang kurang atau petugasnya yang lupa, yang lalai. Nah, itu makanya perlu ditindaklanjuti. Kalau penyebabnya petugasnya kurang, berarti perlu ditambah petugas yang screening. Ini tindak lanjutnya. Tapi kalau petugasnya itu lengah ya, lalai ya, berarti perlu dilakukan pembinaan ya. Nah, tetapi kalau petugasnya ini belum begitu paham, berarti petugasnya itu perlu dikasih pelatihan lagi atau ya refreshing tentang cara penggunaan skala-skala itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu perlu tulis ini ya. Jadi bukti evaluasi dan bukti tindak lanjut ini perlu Bapak Ibu tulis. Nanti setelah Bapak Ibu tulis ini ditunjukkan pada surveyor. Ini adalah evaluasi yang telah saya lakukan dan ini tindak lanjutnya. Misalnya seperti itu. Jadi dengan menunjukkan bukti itu Bapak Ibu sudah memenuhi EP yang nomor 2 ya. Berikutnya ya wawancara ya. Ini yang siapa yang perlu diwawancarai ya, ini ya bisa petugasnya, bisa pasiennya ya. Tapi untuk evaluasi dan tindak lanjut ini adalah petugas ya. Petugasnya yang perlu diwawancarai ya untuk mengurangi risiko ya terhadap jatuh itu, apakah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ya. Nah, nanti kalau itu dilakukan dan bisa menunjukkan bukti-buktinya, artinya cara melakukan evaluasi dan apa yang dimaksud tindak lanjut bisa menjelaskan, berarti hasil wawancaranya itu bagus. Jadi ini Bapak Ibu juga perlu menjelaskan nanti kepada petugasnya bahwa akan ada wawancara untuk memenuhi EP yang nomor 2. Terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan Bapak Ibu perlu subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, Bapak Ibu perlu menulis di komen, atau kalau Bapak Ibu perlu dibuatkan video-video seperti yang diinginkan, tolong juga menulis di komen. Kemudian yang terakhir ya, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain itu bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.